Hari ini kita boleh bertemu kembali di ibadah remaja secara live streaming. Ya, kita bersyukur walaupun kita di rumah saja, kita tetap harus beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Anak-anakku sekalian, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Sinta. Namun sebelumnya, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, dalam hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari anak-anakku, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa.
Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Bapa. Kami boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan melandasi akan ibadah kami pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati Ibu Guru Sinta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jauhkan dari segala pikiran yang sia-sia, sehingga firman Tuhan boleh kami dengar, boleh kami terima dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adikku semua. Bersyukur kita boleh berjumpa lagi dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, bahan bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-42. Yohanes 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-42. Ya, Ibu Guru tidak akan bacakan semuanya karena ya ayat ini agak panjang. Namun Ibu Guru akan mengambil salah satu ayat, yaitu di ayatnya yang ke-13. Ya. Ibu Guru bacakan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Lalu ayatnya ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Ya. Konsep pembacaan kita dari Yohanes 4 ini, dia berbicara mengenai percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya, peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus melakukan perjalanan pelayanannya dari kota Yudea ke Galilea. Nah, kalau kita melihat peta kerajaan Israel, ketika orang Yudea dari Yudea ingin pergi ke Galilea, ada dua rute yang bisa mereka lewati. Yang pertama, rute pertama itu mereka belok di sebelah timur Sungai Yordan, lalu kemudian masuk ke daerah Galilea. Dan rute yang kedua adalah dia melalui kota Samaria, lalu kemudian masuk ke Galilea. Tapi kebanyakan dan pada umumnya orang Yahudi akan melewati rute yang pertama, yaitu melalui Sungai Yordan dan masuk ke kota Galilea. Mengapa orang Yahudi ini tidak memilih rute yang kedua? Ya, alasannya adalah ya mungkin kita semua sudah tahu ya, bagaimana hubungan orang Yahudi dan Samaria. Nah, orang Yahudi ini menganggap orang Samaria ini adalah bangsa yang kafir, bangsa yang najis. Dia keagamaan Yahudinya enggak murni gitu. Dan orang Samaria ini tidak memiliki tempat ibadah seperti orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Makanya orang Yahudi ini sangat menghindari, tidak ingin bergaul dengan orang Samaria. Ya, anggapan seperti ini, paradigma orang Yahudi terhadap orang Samaria ini memberi mereka batasan sehingga mereka sangat dianggap tabu ketika mereka bertemu dan berbicara. Itu hal yang sangat tabu bagi orang Yahudi. Nah, tetapi apa yang terjadi dalam pembacaan kita pada hari ini, Tuhan Yesus ini memilih rute yang kedua. Dia melewati kota Samaria. Itu berarti besar kemungkinan dia pasti akan berjumpa dengan orang Samaria. Dan benar saja ketika dalam perjalanannya Tuhan Yesus merasa lelah, kemudian dia singgah di sumur Yakub yang ada di Sikar, dan di situ kemudian dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang hendak mengambil air di sumur itu. Nah, disinilah dimulai percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Ya, awalnya perempuan Samaria pun heran karena mana mungkin atau kok bisa ada orang Yahudi yang mau berbicara dengan saya gitu, hal yang aneh. Ya, di luar daripada itu, inti dari pembicaraan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria ini adalah mengenai air hidup. Ya, mungkin adik-adik yang di rumah tidak mengerti ya atau belum mengerti apa sih air hidup itu. Nah, sama halnya dengan perempuan Samaria ini, dia tidak mengerti dan dia tidak memahami maksud perkataan Tuhan Yesus mengenai air hidup.
Ya, si perempuan Samaria ini menganggap bahwa air yang dimaksud dengan Tuhan Yesus ini adalah air yang kita gunakan sehari-hari untuk kebutuhan hidup kita. Ya, air memang begitu penting. Dan seperti inilah yang dianggap oleh si perempuan ini. Dan herannya lagi, Tuhan Yesus menawarkan kepada perempuan ini air yang hidup. Nah, tentu saja sebagai manusia biasa, ya perempuan Samaria ini berpikir, wah bagus, saya mau air hidup itu. Karena ketika saya minum air itu, saya tidak perlu lagi setengah mati untuk ke sumur ini menimbah air setiap hari untuk minum. Jadi ketika saya minum, saya tidak akan haus lagi ya. Pikir perempuan Samaria seperti itu. Nah, ketika awal perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus sudah mengetahui dan sudah mengenal baik perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus melihat bahwa di dalam diri perempuan Samaria ini ada ketidaktenangan, ada ketidakdamaian dalam hidupnya. Mengapa? Karena perempuan Samaria ini masih tertekan dengan rasa bersalah. Mengapa? Karena perempuan Samaria ini memiliki 5 suami. Dan yang bersama dengan dirinya itu bukanlah suaminya. Jadi dia merasa tertekan, dia tidak merasa damai dengan hidupnya. Dia merasa bersalah dan Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Maka dari itu Tuhan Yesus menawarkan kepadanya air hidup. Ya. Manusia dari sejak dahulu kala seperti perempuan Samaria ini. Mereka berusaha memenuhi kebutuhannya. Mereka berusaha melegakan kehausannya secara duniawi. Dia halalkan berbagai macam hal untuk melegakan dahaganya. Mereka mencari-cari menghalalkan berbagai cara untuk bisa memenuhi kepuasannya. Ya, hal-hal duniawi, ya jabatan, kekayaan, harta, ya itulah menjadi fokus manusia pada saat itu. Mereka mencari-cari kepuasan secara duniawi. Tapi ketika mereka memperoleh semuanya itu, apakah mereka puas? Apakah mereka mengalami kelegaan? Ternyata tidak. Seperti halnya dengan perempuan Samaria ini. Dia memiliki 5 suami, tapi dia tertekan. Dia tidak merasa damai. Dia tidak merasa bebas. Ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Nah, jika kita telusuri, ternyata ada sesuatu yang kosong dari perempuan Samaria ini. Yaitu kosongnya kebutuhan rohaninya. Tuh. Walaupun secara duniawi dia terpenuhi, tetapi ternyata kebutuhan rohaninya kosong. Maka dari itu Tuhan Yesus ingin menyadarkan kepada perempuan Samaria ini bahwa dia pun harus mengisi kebutuhan rohaninya, bukan hanya jasmaninya. Nah, manusia seperti halnya perempuan Samaria ini selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia memenuhi kebutuhannya, kehausannya dengan hal-hal duniawi, mereka masih tetap merasa haus lagi. Mereka tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena semua hal-hal duniawi, kekayaan, harta, jabatan, pasangan hidup, semua ini kebahagiaannya hanya bersifat sementara. Tidak ada yang membuat kita lega secara kekal. Seperti itu. Jadi terus mencari kelegaan, tapi tidak pernah mereka peroleh. Karena manusia tidak menyadari bahwa yang menjadi kebutuhan utamanya adalah kebutuhan rohani yang harus kita penuhi. Nah, lalu bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan rohani kita? Ya, kita tidak bisa mencari dengan hal-hal duniawi. Karena yang bisa memenuhi kebutuhan rohani kita, yang bisa memberikan kita kelegaan secara rohani, hanya Tuhan saja. Hanya Allah saja yang dapat memberikan kita kepuasan secara rohani. Nah, jika demikian, kalau kita melihat, banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang mengaku bahwa saya memuji Tuhan, saya memuliakan Tuhan, tapi ternyata hidupnya itu kosong secara rohani. Mengapa? Karena dirinya masih melekat dengan dosa dan kehidupannya ini masih terikat dengan keinginan daging, hal-hal yang duniawi. Nah, dia mengaku percaya kepada Tuhan,
tetapi hatinya tidak pernah memuliakan Tuhan. Dia mengaku percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Ya, dia memuliakan dirinya sendiri dengan apa yang melekat pada dirinya. Dia memuliakan dirinya sendiri dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan kepandaian dan keahliannya. Dan ketika mereka memiliki semua itu, tetap saja mereka merasakan ketidakdamaian dalam hidupnya. Ya, mereka tidak pernah terpuaskan, mereka tidak pernah merasa damai. Maka dari itu, pada perikop pembacaan kita dan dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan menawarkan air hidup kepada kita. Supaya kita juga bisa merasakan damai sejahtera, kasih karunia yang kekal yang asalnya daripada Tuhan. Dan ketika kita menerima air hidup itu dan melekat pada sumber air hidup itu yaitu Allah sendiri, maka fokus kehidupan kita bukan lagi masalah makanan, bukan lagi masalah minum, bukan lagi berfokus pada hal-hal duniawi. Tetapi fokus kita hanya satu, yaitu kepada Tuhan. Orang yang telah dipenuhi, yang telah menerima air hidup itu akan senantiasa memuliakan Tuhan. Dan dia selalu bersyukur untuk setiap keadaan yang dia alami. Baik itu susah maupun senang, dia selalu bersyukur. Karena fokusnya hanya satu, untuk memuliakan Tuhan. Fokusnya hanya satu, dia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, dari sini kita belajar. Jadi kalau adik-adik belum mengerti seperti apa air hidup itu, ciri-cirinya bisa kita lihat. Yang pertama, ada kedamaian dalam hidupnya. Orang yang menerima air hidup, pasti ada damai dalam kehidupannya. Yang kedua, dia selalu memuliakan Tuhan. Yang ketiga, dia selalu memberlakukan firman Tuhan, dia menjadi pelaku firman. Dan yang keempat, ya ketika kita menerima air kehidupan itu, kita harus selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, dari firman ini yang kita mau pelajari adik-adik, bahwa ketika Tuhan Yesus menawarkan air hidup kepada kita, dan Tuhan telah menawarkan air hidup kepada kita ya, Tuhan telah menawarkan itu, maka sebaiknya kita sebagai anak-anak Tuhan merespon tawaran Tuhan itu dengan membuka hati kita, menerima air hidup itu, lalu melekat pada sumber air hidup itu yaitu Tuhan sendiri, dan biarkan Tuhan bekerja, biarlah hidupmu senantiasa memuliakan Tuhan, dan lakukanlah perbuatan firman Tuhan. Seperti halnya perempuan Samaria ini kita baca di akhir pembacaan kita, perempuan Samaria ini kembali ke daerahnya, dan apa yang dia lakukan? Dia memberitakan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan pada saat itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini adalah bukti bahwa dia menjadi pelaku firman, dan ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima air hidup. Senantiasa memuliakan Tuhan, senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan selalu menjadi pelaku firman. Dan pada akhirnya nanti adik-adik dan saya akan menerima kekekalan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Ya, anak-anakku, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi bawa persembahanmu. Sembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan persembahan
yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Sinta. Yang adik-adik di rumah, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kita siapkan hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang senantiasa mengasihi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk berjumpa melalui ibadah online remaja Jemaat Masaleh. Kami bersyukur ya Tuhan, kembali bisa menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh kembali dipengertikan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini ya Tuhan, boleh kami bawa kehidupan kami boleh tanamkan dalam hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang senantiasa merespon dengan baik air kehidupan yang Tuhan telah tawarkan kepada kami. Dan sehingga hidup kami senantiasa merasakan damai sejahtera yang asalnya daripada-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik remaja kami yang ada di rumah ya Tuhan. Engkau berkati mereka dalam sepanjang kehidupan mereka, berkati mereka dalam pendidikannya ya Tuhan. Tuhan memberkati, berikan mereka ketekunan dalam belajar, berkati dan berikan mereka ketekunan dalam menjalani pendidikannya, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka ya Tuhan boleh mereka capai atas seturut dan kehendak Tuhan saja. Memberkati mereka dalam pergaulan mereka di masa muda mereka. Engkau senantiasa jagai mereka, Engkau senantiasa naungi dan kuasa Roh Kudus-Mu agar senantiasa menjadi anak-anak terang Tuhan, anak-anak remaja Tuhan yang tenan Engkau berkenan ya Tuhan. Kami berdoa buat orang tua di rumah yang senantiasa membimbing, mengajar, dan membesarkan buat adik-adik remaja kami yang ada di rumah. Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan ya Tuhan, berkati mereka dalam sepanjang aktivitas mereka dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat segenap kegiatan sekolah minggu, program-program sekolah minggu ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati agar semua program sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik, semata-mata untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Memberkati seluruh pelayan sekolah minggu yang senantiasa setia melayani Engkau, agar senantiasa sehat, senantiasa diberikan kesabaran, kekuatan, dan sukacita dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati segenap orang yang senantiasa melayani Tuhan, pengurus OIG, bahkan pendeta, majelis, pengurus sekolah minggu, dan semuanya ya Tuhan yang terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja. Tuhan memberkati mereka dalam kepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara ya Tuhan, bangsa Indonesia, Tuhan senantiasa jaga, Tuhan senantiasa berkati para pemimpin yang senantiasa memimpin kami agar boleh memimpin negara kami dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Dan berkati negara kami ini agar senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan saja. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa jaga dan sertai kami, terutama di masa-masa pandemi ini, agar kami senantiasa mampu menjaga diri kami dan menjaga orang-orang di sekitar kami. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi kami, sehingga kami merasakan sukacita, tetap merasakan berkat Tuhan di masa-masa pandemi ini. Ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa permohonan anak-Mu, dengarkanlah, sempurnakanlah, dan ampunkan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, sehingga kami layak bermohon kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya anak-anakku, kita menanti berkat dari Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar
Mari anak-anakku, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Semua katakan amin. Anak-anakku, demikianlah ibadah remaja kita pada saat ini. Dimanapun kita berada, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan dan kita selalu berdoa. Tuhan akan selalu menyertai kita. Demikianlah seluruh ibadah kita pada saat ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.